Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja secara umum energi air. Di sini saya akan mencoba menjelaskan rekayasa energi air. PLTA adalah suatu sistem pembangkit listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dalam sistem ini antara lain waduk, saluran pelimpah atau pembawa air, dam sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan energi. PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Bendungan di sini berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Nah, air di sini lalu diarahkan masuk ke pintu air. Di sini kita anggap ini pintu airnya ya. Lalu menuju turbin melalui pipa pesat. Nah, di dalam pipa ini tekanan air menjadi naik. Turbin berfungsi mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator yang ini. Memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator yang ini. Memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Lalu listrik tersebut diatur dengan sedemikian rupa di transformator. Lalu listrik tersebut diatur dengan sedemikian rupa di transformator sebelum disalurkan ke masyarakat. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari PLTA ini adalah PLTA cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan supaya ketersediaan air juga terjamin. Terima kasih. Demikian penjelasan sederhana rekayasa energi air. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho. Saya akan menjelaskan turbin Kaplan. Turbin Kaplan termasuk kelompok turbin air reaksi jenis baling-baling atau propeller. Keistimewaannya adalah sudut-sudut geraknya atau runner bisa diatur untuk menyesuaikan dengan kondisi aliran saat itu, yaitu perubahan debit air. Pada pemilihan turbin didasarkan pada kecepatan spesifikasinya. Turbin Kaplan ini memiliki kecepatan spesifik tinggi atau high specific speed. Turbin Kaplan bekerja pada kondisi head rendah dengan debit besar. Pada perancangan turbin Kaplan ini meliputi perancangan komponen utama turbin Kaplan, yaitu sudut gerak runner.
sudu pengarah atau guide fan, spiral casing, draft tube, dan mekanisme pengaturan sudut bila sudut gerak. Pemilihan profil sudu gerak dan sudu pengarah yang tepat untuk menghasilkan torsi yang besar. Perancangan spiral casing dan draft tube menggunakan persamaan empiris. Perancangan mekanisme pengatur sudut bila sudut gerak dan memperkirakan besar sudut putar maksimum sudut gerak berdasarkan jumlah sudut. Debit air maksimum dan minimum. Turbin Kaplan ini dirancang untuk kondisi head 4 meter dan debit 5 meter kubik per second. Akhirnya dari hasil perancangan turbin Kaplan ini didapatkan dimensi dari komponen utama turbin yang diwujudkan ke dalam bentuk gambar kerja 2 dimensi. Turbin Kaplan digunakan untuk tinggi terjun yang rendah, yaitu di bawah 20 meter. Teknik mengkonversi energi potensial air menjadi energi mekanik roda air. Turbin dilakukan melalui pemanfaatan kecepatan air. Roda air turbin Kaplan menyerupai baling-baling dari kipas angin. Sudut roda jalan turbin Kaplan mirip pada roda propeller yang letak sudutnya terpisah jauh satu dengan yang lainnya. Memperlihatkan kaskad atau sudut roda jalan turbin. Kaplan beserta segitiga kecepatan pada bagian masuk dan keluar sudut menurut persamaan Euler. Di sini U sama dengan U dan bila dibuat C sama dengan 0 berarti air dikeluarkan tegak lurus. Maka U sama dengan H G per C. Bila C kecil, harga U cukup besar. Demikian pula dengan kecepatan putarnya. Bila kecepatan putar N besar, maka kecepatan spesifik N dapat dilaksanakan dengan harga yang besar pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azuri Faldi Gaza. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis dari Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA). Merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan air sebagai sumber energi. Energi potensial dan energi kinetik dari air dirubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan kemudian energi mekanik dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi hasil penelitian tugas akhir menganalisis untuk kerja turbin air pada PLTA Musi Unit 2 yang telah melakukan major overhaul karena telah beroperasi selama 40.000 jam. Jadi analisis unjuk kerja turbin ini mengacu pada standar ASME PTC 18/2002. Mengambil data dilakukan pada 5 kondisi, yaitu pada saat commissioning, setelah beroperasi 40.000 jam, setelah major overhaul inspection, setelah beroperasi 40.000 jam, dan setelah major overhaul. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan perbandingan pada 5 kondisi untuk mengetahui adanya perbedaan dan penyebab terjadinya penurunan. Untuk mengetahui adanya perbedaan dan penyebab terjadinya penurunan, unjuk kerja turbin air berdasarkan analisis setelah dilakukan unjuk kerja turbin air. Selanjutnya dilakukan perhitungan dan perbandingan pada 5 kondisi untuk mengetahui adanya perbedaan dan penyebab terjadinya penurunan unjuk kerja turbin air berdasarkan hasil analisis setelah dilakukan major overhaul pada turbin air. Efisiensi mengalami kenaikan sebesar 2,14%, yaitu menjadi 85,155% jika dibandingkan dengan efisiensi setelah 40.000 jam. Jika dibandingkan dengan efisiensi setelah 36.000 jam, dan efisiensi mengalami kenaikan sebesar 1,474%. Dan jika dibandingkan dengan efisiensi saat commissioning, efisiensi mengalami penurunan sebesar 5,876%. Dengan debit air 19,4 meter kubik per second dan jatuh air 426,2 meter, dapat menghasilkan daya masuk sebesar 81,0299
MW. Maka daya keluar yang dihasilkan oleh turbin air sebesar 69 MW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardian Fareza. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu energi air. Energi air merupakan energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia dalam skala besar dan telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Air sebagai salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan, dapat diperbarui dan tidak komoditif terhadap pemakaian air, dan tahan lama, dan biaya operasinya sangat kecil sesuai dengan daerah terpencil. Oke, kita beralih ke pengukuran kecepatan air. Gimana sih cara mengetahui pengukuran kecepatan air? Untuk mengetahui seberapa besar potensi air yang dapat dimanfaatkan untuk dihasilkan energi listrik dengan cara menggunakan rumus. Ya, ini adalah dari rumus pengukuran tadi. V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan air, S adalah jarak, di mana kodenya tuh, dan T adalah waktu S. V sama dengan 2M, 2 meter per 1,40 S. Oh, ini bukan meter, deng. Apa sih namanya? Jarak di sini adalah waktu, second. V sama dengan 1,42 M per S. Massa per second. Jarak. Oke, ini adalah rumus kecepatan air. Cara menghitung kecepatan air. V sama dengan S per T. Nah, di sini S itu adalah jarak. S yang ini adalah jarak, T di sini adalah waktu. Mana kodenya tuh M S di sini. V sama dengan 2M. Di sini M-nya adalah jarak dan 1,40 S di sini S-nya adalah waktu. Jadi V sama dengan 1,42 M per S. M per S adalah kecepatan air. Menghitung debit atau laju aliran air. Biasanya setelah menemukan hasil dari pengukuran kecepatan air, dilakukan dengan menghitung debit laju aliran air untuk mengetahui berapa massa air yang dihasilkan oleh kecepatan aliran air dengan menggunakan rumus. Oke. Ini adalah rumus aliran air, debit aliran air. Dimana Q sama dengan V kali A, dimana V adalah kecepatan air yang tadi kita hitung, dan A adalah luas penampang. Di sini adalah L kali T. L kali T adalah lebar selokan kali tinggi selokan. Kita itu jadi 1,90 M kali 0,3 M sama dengan 0,57 M kuadrat. Q sama dengan 142 M per S. Ini adalah kecepatan tadi, kecepatan air kali A, luas penampang. Jadi di sini adalah kecepatan air dikali luas penampang. Jadi 1,42 dikali 0,57 M kuadrat. Q sama dengan 1, Q adalah debit aliran air ini, 1,09269 M kuadrat M per S kuadrat sini. Oke, ini adalah terangannya. Ini adalah rumus laju aliran massa air. M sama dengan P kali V kali A. P ini adalah massa jenis air, A adalah tadi luas penampang, V adalah kecepatan air. M ini adalah laju aliran air massa. M dengan 100 kilo per kg per M kuadrat 3 kali 1
M per S kali 0,57 M kuadrat. M sama dengan 809,4 kg per S. Gimana keterangannya ini? Pengukuran jatuh tinggi air. Untuk mengetahui jatuh tinggi, pengukuran yang dilakukan dengan mencari tinggi jatuh air, di mana tinggi jatuh air yang ideal yakni 3 meter. Kemudian dilakukan pengukuran tinggi jatuh air dengan menghitung tinggi dari panjang yang sesuai. Maka panjang dari pengukuran tangki sepanjang 28 meter dengan ketinggian 3 meter. Ini adalah hasil dari pengukuran tadi, di mana nih panjang 28 meter. Sini ada tinggi dari sini, titik rendah adalah 3 meter, sini 2,25 meter, 2,25 meter, 1,20 meter. Ini ada tahapan jatuh air. Oke. Ya, ini adalah rumus menghitung daya hidrolik. pH adalah daya hidrolik. Di sini pH adalah daya hidrolik dan P adalah massa jenis air. Di sini ini Q adalah debit aliran air, G adalah gravitasi, H adalah tinggi. P kali H kali Q, jadi daya hidrolik kali massa jenis kali debit aliran air kali gravitasi kali H tinggi. Massa jenis dikali debit aliran air dikali gravitasi dikali tinggi. Daya hidrolik sama dengan 100 kg per M kali 1,09269. Sini M per S kali 9,81 M per S kuadrat kali 3M. pH sama dengan 32,157 kg M kuadrat per S kuadrat sama dengan 32,157 watt. Ini daya hidrolik adalah watt hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kolbin Tegar Pradana. Di sini saya mencoba menjelaskan tentang biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Biomasa menjadikan biomasa sebagai sumber untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjadi sangat menarik, sebab biomasa merupakan bahan yang dapat diperbarui. Contoh biomasa meliputi pohon, tanaman produksi, dan residu serat-serat tanaman, limbah hewan, limbah industri, dan limbah lainnya yang berupa bahan organik. Adapun pemanfaatan energi biomasa yang sudah banyak saat ini adalah dari limbah biomasa itu sendiri, yakni sisa-sisa biomasa yang sudah tidak terpakai, bekas tebu kering, tangkai jagung, tangkai padi, dan sebagainya. Pembangkit listrik tenaga biomasa sampah atau biasa disebut juga PLTSA atau pembangkit listrik thermal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler steam supercritical. Uap kompresi tinggi kemudian menggerakkan turbin uap dan flywheel yang tersambung pada generator dengan perantara gigi transmisi sehingga menghasilkan listrik. Daya yang dihasilkan pada pembangkit ini juga bervariasi antara 500 kW atau 10 mW dibandingkan dengan PLTU berbahan bakar batu bara dengan daya 40 mW sampai 100 mW per unit, ataupun PLT nuklir berdaya 300 mW sampai 1200 mW per unit. Di sini juga saya menjelaskan pembakaran sampah dengan cara kerja atau proses pembakaran sampah.
Di tungku PLTA SA pada awal pengoperasiannya akan digunakan bahan bakar minyak. Setelah suhu mencapai 800 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius, sampah akan dimasukkan dalam tungku pembakaran atau disebut insenerator. Dan hasil pembakaran limbah sampah yang tadi akan menghasilkan gas buang yang mengandung CO, CO2, O2, NOx, dan SOx. Hanya saja dalam proses tersebut juga terjadi penurunan kadar O2. Penurunan kadar O2 pada keluaran tungku bakar menyebabkan panas yang terbawa keluar menjadi berkurang. Dan hal tersebut sangat berpengaruh pada efisiensi pembangkit listrik. Sekian, terima kasih. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.